Oke, kembali lagi Andre Volvanco di sini dan di sebelah saya ada Mas Nanda. Mas namanya? Mas Nanda. Mungkin teman-teman ada yang tahu kali ya sama Mas Nanda ya. Dia tuh dulu punya toko sulap namanya Volt Magic. namanya Volt Magic dulu. Tapi sekarang masih aktif, Mas? Sekarang sudah nggak aktif. Itu Sudah aktif, oke. vakum itu mulai tahun 2018-an karena pada saat itu sudah nggak di Malang, karena dulu kan ada komunitas sulap di Malang namanya Oke. Cardistro. Nah, di situ masih aktif. Terus kemudian udah balik pulang kampung ke Blitar. Sekarang sudah nggak pernah main sulap dan nggak ada temennya untuk sharing, jadi ya vakum. Semenjak sudah menikah juga ya berarti? Dan semenjak sudah menikah. Ya kehidupannya sudah jauh berbeda. Oke. Nah, dulu itu kan 2018 terakhir ya. Ya, Kalau awal pertama kali buka toko sulap itu tahun berapa? awal buka toko sulap itu tahun, seingatku ya kurang lebih antara tahun 2010-11, kurang lebih antara tahun 2010-11. Berarti sekitar 7-8 tahunan berarti? Ya, Oke. dan itu bertahan kurang lebih ya sekitar 7 tahun kurang lebih. Iya, 7 tahunan. Oke. Nah, tadi kan Mas Nanda sempat menyinggung Cardistro. Cardistro. Nah, sebenarnya gini, fun fact-nya sebenarnya Mas Nanda ini bukan salah satu orang, tapi satu-satunya orang yang mengenalkanku sama komunitas di luar Surabaya, bahkan Jawa Timur. Dia orangnya. Karena waktu itu Mas Nanda kan hubungi aku kan lewat WhatsApp itu, Mas, ada nih satu orang yang sama kayak aku, alirannya tuh kartu. Ya. Dia tuh bisa florist, bisa sulap juga, tapi dia tuh almarhum Mas Rizky. Ya. Mas Rizky D. Nah, dia tuh memang jago banget emang. Nah, itu Mas Nanda ini kayak kasih rekomendasi gitu sama aku buat temen sharing gitu lah yang sama-sama suka kartu. Nah, itu namanya komunitasnya Cardistro itu. Ya, Cardistro itu di Malang ya. Di Malang. Di Malang, basisnya di Malang. Itu banyak banget kayak Andre Chandra waktu dia Andre Chandra, terus Andre Chandra, ada Diga Bayu dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kita pertama kali ketemu itu waktu Skillcon ya kalau nggak salah. Skillcon di Malang. Skillcon di Malang. Kalau tepatnya bulan dan tanggal berapa lupa. Oke. Kalau tahunnya sih seingatku 2015 atau 16 gitu. Kurang lebih segitu. Kurang lebih sekitar segitu ya. Udah sekitar 10 tahunan ya, hampir 10 tahunan gitu. Nggak kerasa. Nggak kerasa, sudah tua. Jadi Skillcon itu waktu itu banyak banget, ada sulap, yang rubik. ngumpulin berbagai macam komunitas, bisa dibilang mungkin seni ya. Seni. So ya ada sulap, terus kemudian ada Rubik Cube, terus yang yang skateboard, fingerboard, iya benar-benar. Jadi banyak banget sih itu, namanya juga Skillcon kan. Jadi semua skill, semua seni kayak lebih ke freestyle sebenarnya ya. Itu jadi satu dikumpulin di situ. Nah, itu dari situ aku kenal beberapa banyak pesulap-pesulap kayak di luar Surabaya nih, ternyata banyak banget gitu orangnya. Bahkan lebih banyak dari Surabaya kayaknya. Pada saat itu. Kalau sekarang? Ya, mungkin karena kehidupannya masing-masing sudah berubah, ada yang sudah berkeluarga, jadi punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Dan mungkin kebanyakan kan juga dari luar kota. Jadi dari luar kota. Sudah kembali ke kotanya masing-masing, jadi punya kesibukan sendiri-sendiri. Jarang ke Malang, jadi jarang kumpul. Jadi sekarang sudah di Malang ya tinggal sedikit yang mungkin masih menggeluti sulap itu sendiri dari teman-teman yang lama ya, terutama teman-teman Cardistro yang lama itu ya tinggal sedikit yang masih menggeluti sulap sampai sekarang. Paling masih bisa dihitung pakai jari, paling 2-3 orang kali ya. Ya, betul. Sekitar segituan lah. Dari sekian belas orang waktu itu, atau puluhan orang ya. Ya. Cuman sisa 2-3 orang. Ya, dan itu sendiri, Cardistro sendiri itu sebenarnya gabungan dari teman-teman dari berbagai komunitas sulap di Malang. Oke. Gitu. Oh, dulu itu baru tahu aku. gitu. Ya. Oh, jadi sebenarnya Malang itu waktu itu ada beberapa komunitas sulap sebenarnya. Ya, di Malang. Terus kemudian pada saat itu saya jual alat sulap. Oke. Kemudian satu orang dari komunitas A ke kosanku untuk beli alat sulap. Kok dari komunitas B beli alat sulap ke aku, ketemu di tempatku, terus kemudian saling kenal. Akhirnya ya sampai terbentuk Cardistro itu.
Berarti dia foundernya, guys. Iya, bukan bisa dibilang founder. Kalau dibilang founder itu terlalu berat, terlalu berat kalau menurutku. Iya, terlalu tinggi lah ya. Terlalu tinggi. Iya. Nah, cuman salah satu sarananya di sini. Iya, kurang lebih gitu. Cuman kalau dibilang founder nggak berani, nggak juga. Nah, cuman kebetulan waktu itu beberapa pesulap memang belinya di Mas Nanda, iya, alat sulap ya gitu. Alat sulap. Oh iya. Seperti kartu atau props sulap, macam-macam lah. Oh gitu. Pada saat itu memang saya sendiri itu jualnya nggak offline, lewat ada store-nya, nggak buka store tapi online. Online. Ya, online. Berarti kalau untuk misalkan di luar kota gitu pakai apa? Pakai ekspedisi gitu. Ya, pakai ekspedisi. Oh gitu. Terus kalau misalkan satu kota COD gitu ketemuan. Bisa COD. Oh ya. gitu. Dan aku lebih enak kalau misalnya COD. Karena apa? Aku bisa langsung kenal orangnya. Bisa jadi teman, bisa jadi tempat teman sharing nongkrong, gitulah ya. Sharing. Nah, terus apa lagi ya? Kalau 2010 2011 itu kan toko sulapnya. Ya. Kalau untuk start belajar sulapnya itu tahun berapa? Startnya itu tahun 2009. Itu sebenarnya saya dikenalin sama sahabat saya, namanya Freza. Oke. Sahabat saya, tetangga saya dari kecil. Dia dulu yang main sulap, terus kemudian pada saat itu aku dikasih lihat dia main, terus kemudian aku tertarik. Kok aneh, asik. Terus kemudian ya itu, aku belajar dari dia, dan pada saat itu Volt Magic itu sebenarnya yang punya dia. Oh, awalnya namanya si Freza ini yang punya Volt Magic itu. Terus kemudian dia sudah lulus kuliah, lalu pindah kerja karena kesibukannya nggak bisa ngurusin toko sulapnya ini. Akhirnya aku yang meneruskan. Gitu ceritanya. Oh gitu ceritanya. Aku baru tahu jujur. Saya kira Volt Magic itu pure punyanya Mas Nanda waktu itu. Awalnya ya itu si Freza itu, terus kemudian aku meneruskan gitu ceritanya. Oke, jadi waktu itu tuh karena awalnya Mas Nanda belajarnya dari dia juga. Betul. Terus dia tuh udah kayak nggak aktif lagi gitu. Ya nggak aktif karena kesibukan kerjaannya gitu. Jadi diteruskan muridnya gitulah ceritanya. Ya, betul. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Dan bahkan bersyukurnya itu dari sulap itu jadi aku bisa latihan bisa dibilang public speaking. Yang sebelumnya aku tuh orangnya pemalu, susah introvert ngomong, gitu. Introvert. Susah ngobrol di depan banyak orang. Dari sulap aku belajar banyak. Iya. Gimana caranya bisa ngomong di depan banyak orang, interaksi sama orang yang nggak kenal, sama strangers kayak itulah. Bener, aku dulu juga sebenarnya sampai sekarang sih orangnya pemalu juga. Kadang di depan orang itu kayak suka ya malu gitulah, mau ngobrol gitu, mau membuka topik pembicaraan tuh kayak suka bingung gitu kan. Ya. Tapi aku mulai suka ngobrol kayak gini tuh semenjak aku pertama kali kerja itu marketing kan. Nah, marketing kan otomatis harus yang dihadapi kan interaksi sama ngadepin orang. Terus waktu itu aku juga masih main sulap, jadi ya lumayan lancar lah ngobrolnya. Dulu nggak selancar ini sih. Ya emang apa ya, kayak pengaruhnya emang lumayan besar ya di sulap tuh, karena sulap kita kan sama kayak sales juga sih, kayak ngobrol sama orang. Kurang lebih mirip. Kayak gitu, cuman kita kalau pesulap kita nemuin orang tuh kayak lebih ke menghibur gitu kan. Kita menyuguhkan sulap seperti apa gitu kan. Betul. Oh ya, Mas Nanda itu waktu main sulap itu genre-nya apa? Mentalis. Mentalis. Karena yang mengenalkan itu yang Mas Freza, yang namanya Freza itu dia itu mainannya juga mentalis. Berarti waktu itu pertama kali dimainin apa? Prediksi atau apa? Prediksi, baca pikiran dan lain sebagainya gitulah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mentalis, lebih ke mentalis, cuman mentalis. Oh, mentalis. Itu namanya mentalis. Iya. Itu jokesnya Pak Dem. Aku ingat banget. Waktu itu kan mendalami mentalis, apakah mendalami aliran yang lain atau enggak sama sekali? Pernah tertarik sama cardistry, cuman karena butuh skill yang tingkat tinggi, tingkat dewa, tingkat malaikat mungkin. Jadi kayaknya terlalu ribet dan mungkin aku nggak bisa dibilang aku nggak telaten. Bukan jalannya di situ lah. Bukan jalannya di situ. Akhirnya ya cuma sekedar iseng-iseng lah, belajar sedikit-sedikit lah. Tapi kalau sekarang sudah lupa semua karena sudah vakum lama, jarang banget pegang kartu. Itu. Sebenarnya kalau
orang nggak bisa cardistry itu bukan skillnya yang nggak nyampe, tapi emang apa ya, minatnya bukan di situ sih sebenarnya. Tapi kalau emang minat ya dipelajari terus sebenarnya bisa sih cardistry itu. Kalau aku pribadi ya, aku kan dulu waktu main sulap itu pure main kartu. Jadi apa namanya tuh cardician kan, card magician. Aku itu fokus di cardician, sulap kartu. Itu aku nggak belajar genre lain. Jadi emang karena apa ya, sulap itu dari dulu itu kan kalau komunitas, kalau kita lihat komunitas sulap pasti lambangnya apa? Aswaru. Gitu kan. Jadi kayak di pikiran tuh kayak kartu. Jadi minatnya tuh di kartu gitu kan. Jadi aku nggak belajar yang lain kayak koin, ilusi gitu. Aku nggak tertarik sama sekali kalau aku gitu. Tapi kalau Mas Nanda masih belajar yang lain juga ya, tapi selain cardistry. Kalau cardistry kan bukan sulap, lebih ke freestyle kan. Kalau genre sulap yang lain, ilusi pernah belajar. Ada beberapa, aku punya props ilusi itu di rumah, masih ada. Bahkan yang hilang propsku, yang udah hilang kemana nggak tahu. Itu juga ada dulu pernah pelajari juga. Itu ceritanya. Belum sempat diperformkan. Udah hilang duluan. Udah hilang duluan. Padahal ilusi itu alatnya mahal-mahal ya, Mas. Mahal memang. Itu ngeri. Karena permainan panggung, permainan besar, jadi ya alatnya ya lumayan gede dan harganya ya lumayan. Iya, mahal juga. Itu pokoknya mahal. Klasik, setahuku klasik ilusi itu dananya tuh gede banget itu. Iya. Ngeri. Itulah kenapa aku belajar kartu doang. Gini doang 70.000 udah jadi, boy. Dan sampai sekarang koleksi kartu masih ada. Aku kan dulu sempat koleksi kartunya Daniel Madison. Ya, itu ada beberapa seri yang punya di rumah itu masih aku simpen, masih bagus, masih aku rawat sampai sekarang masih. Tapi itu masih segel atau? Ada yang sudah open box, ada yang masih segel. Oke. Terus? Ya sampai sekarang masih dan masih baik kondisinya. Tapi untuk kadang ada waktu tak pakai status di WA itu ada yang nanyakan dijual enggak, enggak sih, karena pasti nyarinya lagi nggak ada. Karena keluarnya kan udah tahun-tahun itu gitu. Itu apa, medicine yang apa, medicine rounders atau? Ada yang rounders yang merah, hitam, terus white kalau nggak salah ada, terus apalagi ya lupa, banyak pokoknya. Itu kalau nggak salah waktu itu harganya 200-an berapa ya? Ratusan ribu lah. Masih 100.000 atau udah 200.000? Lebih, sekitar 150-an. 150-an. Ya. Soalnya aku terakhir tahun berapa aku lupa, itu harganya udah 200-an ke atas. Oh ya? Seingatku sih gitu, 200-an, 220 atau 250.000 gitu. Pokoknya sekitar segituan. Dan itu yang beli cuma orang-orang yang tahu aja. Yang tahu aja, iya, yang paham aja. Kalau yang nggak paham sih dikira kartu sama aja. Iya. Ya sebenarnya sama aja sih, sama-sama kertas juga. Basicnya, cuma kan bahannya kan beda. Iya, finishingnya beda, karena mungkin pabrikannya beda. Ada yang pabrikan Taiwan, ada yang pabrikan US gitu. Mungkin yang terakhir ya. Kalau ini kan sulap nih. Kalau pesulap favoritnya siapa? Lokal Indonesia sama Barat siapa? Kalau lokal itu masih tetap DC. The one and only DC sih. Deddy Corbuzier. Oke, Deddy Corbuzier. Sama Pak Dem sih, karena beliau yang masih aktif, bisa dibilang masih aktif untuk di dunia sulap. Oke. Itu kalau Indonesia. Itu kalau ini kan ya. Kalau Indonesia dalam arti public figure kan. Ya. Tapi kalau dalam satu komunitas itu ada nggak sih yang difavoritin? Kalau aku kan ada tuh. Kalau Mas Nanda siapa? Dika Bayu. Sebenarnya ada satu lagi, tapi ya beliaunya sudah almarhum, yaitu Mas Rizky. Mas Rizky. Mas Rizky itu bisa dibilang sesepuhnya sulap dan cardistry di Malang. Dia tuh bagiku guru saya itu, mentor, guru, bapak juga, bahkan kayak apa, dia tuh aku kalau inget-inget dia tuh kayak sedih gitu, kayak mendadak banget gitu. Itu bahkan waktu beliaunya meninggal itu saya takziah ke rumahnya, bahkan di samping jenazahnya saya sempat meneteskan air mata. Keluarganya sendiri juga tahu, istrinya dan anaknya juga tahu, karena saking dekatnya saya dengan beliau. Aku juga deket sih sama dia tuh semenjak dikenalin sama Mas Nanda waktu itu. Mas Rizky, almarhum Mas Rizky itu kan suka main kartu, aku juga main kartu, jadi kayak
sinkronnya tuh cepet banget gitu loh. Ya. Dan Nah, beliaunya juga friendly sama Iya, bener. orang yang baru kenal pun ya enak. Enak, dia tuh ramah banget. Ramah. Kalau pesulap sih aku kalau tapi nggak tahu ya ini jatuhnya public figure atau Rinku Viceroy. Oh, Rinku. Ya anggaplah public figure juga sih dia itu ya. Ya. Dan juga jualan ada punya toko sulap juga. Iya. Soalnya kenapa kok aku Rinku Viceroy bukan karena ikut-ikutan apa itu enggak, cuman karena aliran kartunya sama sih. Ya. Karena permainan kartunya stylenya sama. Jadi kayak lihat Rinku main itu kayak kok cocok gitu ya, sama kayak gitu sih. Terus kalau pesulap lokal sih ya itu sih Mas Rizky itu, almarhum Mas Rizky yang sama-sama main kartu. Ya. Itu sama satu lagi Sam Hagen. Aku nggak tahu ya kalau ketemu dia tuh Bapak mentalis Jawa Timur. kalau lihat itu kayak pikiran tuh kayak dia tuh profesor, Kalau dia otaknya tuh nggak tahu lah. Kalau dia itu Terlalu lagi pinter main, dia. kalau dia lagi main, kita itu akan seakan-akan dibawa ke dunianya. Ke dunianya dia, bener. Keren. Jadi Ya, kayak keren. apa ya? Kita mikir triknya ya bodo amat lah, rahasia di balik itu. Tapi kadang kita juga Ya. mikir kok bisa gitu ya? Kita nalar gini, kayaknya enggak. Tapi kayaknya gitu, tapi enggak juga. Gimana ya? Kayak terlalu pinter dia tuh. Pesulap luar sendiri sampai sekarang masih ngefans Daniel Madison. Dengan Madison. Karena Karena kan dia bukan mentalis. skillnya, ya, yaitu sleight of hand. Ya, sleight of hand. Skill keren sih, mainannya keren sih. Atau personalitinya dia. Kayak Personalitinya, bahkan Wah, dulu iya. waktu dia masih gabung sama Illusionist, Illusionist. itu karakternya keren sih, cool. Kayak ada dark-darknya Ya, sedikit gitu. gitu. Iya sih keren. Sampai sekarang masih mengikuti di Instagram gitu. Bahkan sing paling aku berkesan itu di DM sama dia. Oh iya? Ya, pernah Itu di DM. bahas apa? Dia cuma nanya-nanya apa, lupa. Pokoknya aku sempet ngirimin foto koleksiku, kartunya dia itu tak foto, iya, iya. kirimin. Dia itu jawabannya cuma bercanda. Koleksimu lebih banyak daripada aku. Oh gitu. Padahal nggak mungkin dia sarkas kayaknya. Iya, iya. Iya. Aku cuma balesin emot ketawa aja. Keren dibalas Daniel Madison ya. Iya. Kalau aku pribadi kalau luar negeri pesulap itu Dan Dave. Oh, Dan Dave. Dan ini sebenarnya komplit ya. Dia tuh Iya. sulap dewa juga, Iya. dia kardistria dewa juga gitu. Tapi Dan kalau dia itu juga multi talent. multi talent, iya. Dia kan bikin kalau nggak salah kayak apa namanya? Kayak puzzle. Oh iya, dia tuh bikin mainan juga Art of Play. Apa? Dia tuh banyak banget emang apa lebih ke mainan sih dari apa. Iya. Sebelumnya kan dia cuman main di kartu-kartu, bikin Betul. kartu remi, tapi dia lebih berkembang, lebih kayak apa? Kayak jualan mainan-mainan gitulah. Dan saya punya satu kartu Dan Dave, nggak tahu sih yang versi apa, yang berapa. Warnanya silver backnya, Smoke Mirrors. smoke and mirror. Kayaknya V7 itu. Sama card clipnya itu lupa namanya apa, yang tipenya apa, itu ada yang dari karbon, itu ada masih. Oh, yang dari masih tak karbon. simpen, ya. Iya. Lupa, Masih ada itu? Masih ada. Oh, oke. Tapi kalau untuk pure yang pesulap kok ya, kalau aku lebih suka ini sih. Siapa itu namanya Patrick Kun. Aduh, Thailand. Thailand punya. Keren itu juga. Dia juga apa ya? Sleight of hand juga sih dia tuh. Iya. Dia keren. Dia tuh apa ya? Permainannya tuh kartu normal sebenarnya kayak impromptu gitu kan. Iya. Tapi efeknya tuh kayak kok bisa gini? Gila sih, gila. Ya gila sih. Pernah collabs juga sama David Blaine. Akhir-akhir ini David kalau nggak Blaine. salah juga David Blaine posting video dia lagi di Thailand kalau nggak salah. Oh iya. Sama Patrick Kun collabs ya. Ya akhir-akhir ini David Blaine kan aktif lagi kan. Ya, jadi untuk di rumah itu untuk properti sulap kecil-kecilan itu masih ada lah. Oh, Mainan iya, kecil-kecilan itu masih ada. Masih tak simpen lah. Oke, dan Ada yang kondisinya udah masih rusak. baik ya. Ada yang sudah rusak, tak buang karena nggak bisa diperbaiki. Ada yang masih bagus, itu masih ada.
Semuanya tak simpen karena menurutku itu nanti kedepannya mungkin bisa tak kenalkan ke anakku, meskipun anakku itu cewek, ya mungkin sekedar untuk hiburan anakku nanti kalau sudah besar. Siapa tahu nanti besar bisa jadi pesulap cewek kan ada tuh. Siapa tahu. Siapa kan. tahu. Kadang juga misal mana ada teman pesulap seperti kita kan juga kenal yang namanya Uki, pesulap dari Tulungagung, yang sampai sekarang pun juga masih aktif di dunia sulap juga. Meskipun dia sekarang buka kedai kopi. Ya, di Tulungagung. Di Tulungagung. Kadang juga kalau misal pun ada teman yang membutuhkan prop sulap itu, ya kalau mau minjem ya dipinjemkan gitu. Siapa yang membutuhkan. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kenalanku sama Mas Nanda ini waktu itu 2000 berapa ya? Sekitar 15-an 2016-an itu kali ya. Kan deket-deket sama Skillcon kan waktu itu. Atau lebih lama lagi aku lupa. Lebih lama kayaknya. Sekitar tahun 2013-an 14-an kalau nggak salah. Oh iya. 13-14 kalau nggak salah. Oh, berarti kita kenal dulu terus beberapa tahun kemudian, sekitar setahun 2 tahun kemudian waktu itu kebetulan ada Skillcon kali ya. Iya. Jadi Mas Nanda itu ngubungin aku gitu, mau dikenalin sama yang pencinta kartu juga yang almarhum Mas Rizky itu tadi. Ketemunya di Skillcon di Malang. Iya, ketemunya di Skillcon. Dan di Skillcon itu waktu itu kalau nggak salah bukan orang Malang doang ya, dari Surabaya, dari dari kota mana itu? Ada Jova Sago dari dari Surabaya juga. Surabaya kalau nggak salah, Jova Sago ada kalau nggak salah itu. Sam Hagen juga. Sam Hagen waktu itu kan Skillcon pertama, itu kan yang di Lego itu kan. Ya, ada Mas dari Kediri. Riza Valegro. Mas Riza Valegro juga ada. Demian KW. Demian KW. Waktu itu aku ingat banget Skillcon pertama itu aku berangkatnya sama Sam Hagen. Oh ya. Boncengan waktu itu. Boncengan. Dan waktu itu setelah Skillcon kan malam tuh. Ya. Malam kan selesainya. Dan sekitar jam 11, jam 12 kita udah capek, udah mau tidur. Aku inget banget Sam Hagen itu dari pulang Skillcon waktu itu di kosnya Joe Chris. Ya. Nah, itu sampai aku bangun sekitar jam 5-an lah pagi subuh gitu ya. Dia masih main kartu aja. Masih ngulik-ngulik. Jadi dari tengah malam sampai subuh dia tuh masih ngulik-ngulik trik. Anjir, aku aja nggak segininya gitu kan. Tapi hasilnya gitulah, hasilnya dia emangnya gitulah. Kalau belajarnya 5 jam 6 jam beda lah sama yang cuman 10 menit 15 menit. Dan sampai sekarang Mas Sam itu juga kalau misal pun ada job sulap juga masih sering diterima, masih main sulap gitu maksudnya. Iya. Dan juga masih sering-sering kalau aku lihat di Insta story-nya itu masih sering ngumpul sama teman-teman sulap di Surabaya juga. Iya, sama Andri juga. Is Java Magician sama saya juga, tapi saya tuh lebih banyak skipnya sih. Jadi kayak momen tertentu baru ikut kumpul. Waktunya menyesuaikan lah. Waktunya menyesuaikan karena pekerjaan. Ya wes, kurang lebih segitu dulu aja Mas Nanda. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, siap. Oke. Jadi kita sekarang jam berapa ya? Keretaku soalnya mau jam ini. 1. Jam 1. Jadi sekitar 1 jam lagi keretaku mau datang. Kayaknya aku mau langsung ke stasiun karena ini belakang ini udah stasiun berita. Jadi ya udah segitu dulu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komen aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.